Ya, Assalamualaikum warahmatullah. Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Ya, seluruh siswa SMA 2 Banguntapan, pada kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan momentum sudut. Ya, momentum sudut. Ya, kita lihat momentum sudut. Jadi soalnya begini, langsung saja ini. Sebuah benda, kita lihat. Ini sebuah benda partikel. Ini maksudnya benda itu dianggap partikel ini. Jadi bendanya ini dianggap partikel. Ini benda partikel. Jadi hukumnya pakai hukum partikel, bukan benda tegar ya. Bermasa 0,5 kg. Berarti kita tulis saja sekalian di sini ya. Diketahui. Ya. Oke, diketahui. Masa benda itu berapa ini? Masa bendanya 0,5 kg. Oke. Ketika pada posisi 1, kita lihat ada dua keadaan ini. Posisi 1 di bagian luar ini. Kita lihat kasusnya ini, bendanya ini ceritanya ini berputar terus. Dengan poros yang sama. Dia berputar, tetapi dengan jari-jari yang semakin lama semakin mengecil gitu. Sehingga suatu saat yang semula jari-jarinya itu R1, di sini kita lihat sekarang berubah menjadi R2. Nah, di sini diketahui di sini dua keadaan ya. Kita lihat masanya konstan, dianggap konstan karena tidak mengalami perubahan massa. Jadi nanti kita asumsikan ini massa di bagian 1 itu sama dengan massa di bagian 2 M gitu. Oke, kita lihat ini keadaannya. Nanti keadaan 1 ada yang namanya R1 sama dengan 1 meter, kemudian ada keadaan 2 namanya R2 0,5 meter. Oke. Jadi sekali lagi ini berputar, mengecil putarannya. Oke. Nah, kita lihat ketika pada posisi 1 berputar dengan kecepatan sudut 2 radian per sekon. Ya. Posisi 1 berarti omega 1 adalah 2 radian per sekon. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini tentukanlah momentum sudut benda. Yang ditanyakan di sini nanti adalah A momentum sudut benda. Yang mana? Ya nanti asumsinya L. Ketika kita lihat, kita gunakan hukum kekekalan momentum sudut, maka momentum sudut itu kita anggap konstan. Sehingga yang ditanyakan bisa L1, bisa L2, toh nilainya sama dengan L. Nilainya adalah konstan. Monggo nanti ditanyakan. Oke. Kemudian yang B, berapakah kecepatan sudut pada posisi 2? Berarti yang ditanyakan yang B adalah nanti omega 2. Omega 2 ini. Oke. Sekarang kita jawab. Di sini ya, jawab. Jawab A. Momentum sudut. Momentum sudut itu L nilainya sama dengan I dikali omega. Apa itu I? I adalah momen inersia. Nah, sekarang kita lihat pada kasus kita tadi kan bendanya adalah benda partikel ini tadi. Ini bendanya benda partikel. Nah, kalau benda partikel, nilai momen inersia dinyatakan sebagai I sama dengan mR kuadrat. Itu ya, jadi benda partikel itu nilainya I sama dengan mR kuadrat. Nah, sekarang kita lihat untuk mencari momentum sudut, kita ambil saja posisinya nanti adalah L1 sama dengan I1 omega 1. Toh nanti L1 sama dengan L2. Ya, sekarang kita cari dulu ini. Berarti ini I1 sama dengan M1 R1 kuadrat. M1-nya berapa tadi? Masanya kan kita anggap konstan. Tadi berapa? Masanya 0,5. Ya, kita lihat 0,5. Jari-jarinya berapa tadi? R-nya? R1-nya tadi 1 meter. Iya, R-nya 1 meter ini. Oke, R-nya 1 meter.
Ini ya, R-nya 1 meter. Oke, berarti kali 1 meter, 1 kuadrat. Berarti ketemunya 0,5 kali 1 kuadrat ya 1, berarti 0,5. Satuannya kilogram meter kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita bisa meneruskan kalau begitu momentum yang pertama adalah I1-nya berarti ada berapa? 0,5 dikali omeganya tadi diketahui mana? Ini omeganya ini, ya ini omeganya. 2 radian per sekon, berarti kali 2. Oke. Berarti momentumnya adalah sama dengan 1, apa satuannya? Kilogram meter pangkat 2 radian per sekon. Ya, begitulah. Salah satu satuannya bisa dipakai. Oke, yang pertama. Nah, nanti untuk masalah satuan berkaitan dengan momentum tadi, karena radian itu tidak ada satuan bakunya, satuan internasionalnya maksudnya begitu, sehingga nanti biasanya ini satuan ini biasanya hanya ditulis menjadi satuan ini biasanya hanya ditulis radiannya dihilangkan, sehingga menjadi kilogram meter kuadrat per sekon saja gitu nanti ya. Ini menjadi ini ya, oke. Oke gitu ya, jadi bisa ditulis berarti L1 sama dengan 1 kilogram meter pangkat 2 per sekon. Oke gitu. Ini menambah pemahaman kita. Oke, yang pertama selesai. Sekarang yang kedua yang ditanyakan apa tadi? Berapa besarnya mana tadi? Momentum benda kedua. Ya, momentum benda kedua. Sebenarnya untuk mencari momentum benda kedua, yang kedua yang B ya, momentum pada keadaan kedua, berarti yang ditanya adalah omega 2. Sebenarnya kita bisa menggunakan kalau kita mau menurunkan rumus umumnya dulu, bolehlah kita turunkan rumus umumnya dulu. Nanti akan berlaku apa? Berlaku hukum kekekalan momentum sudut. Apa itu? L1 sama dengan L2. Berarti I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Nah itu. I1 omega 1 pada kasus ini tadi adalah apa? M1 R1 kuadrat kali omega 1 sama dengan M2 R2 kuadrat kali omega 2. Sehingga di sini kita bisa menuliskan kalau begitu, maaf ini omega 2 ya. Sorry, ini keliru, ini kuadratnya keliru. Ini bukan kuadrat ya, salah letaknya tadi. Oke, berarti kita bisa mencari omega 2 dengan cara gimana tadi? Dengan cara omega 2 sama dengan berarti M1 R1 kuadrat kali omega 1 dibagi R2 kuadrat. Oke. Nah, karena pada kasus ini tadi M1 sama dengan M2, M1 sama dengan M2, berarti kasusnya pada bagian ini, anggap saja ini sama dengan M, gitu ya, tadi. Berarti, sebentar, ini ada yang hilang ya, ini tadi, sebentar, ada yang hilang. M1 R1 kuadrat, M2, oh ini ada M2-nya. Oh ini ada M2-nya ya, ini ada M2-nya, maaf, ada M2 ya, begitu. Oke. Kita ulang lagi, karena M1 sama dengan M2, maka M ini kan kita bisa ganti M. Ini juga kita bisa ganti M lah. Kalau M ini ada M, berarti kita sederhanakan. Sehingga persamaannya menjadi tinggal omega 2 sama dengan R1 per R2 bisa dikuadratkan dikali omega
1. Nah, ini adalah sebuah persamaan baru yang kita punyai. Nah, sehingga pada kasus ini kita lihat R1-nya berapa tadi? Kita lihat di sini bisa ya, datanya dari sini juga bisa ya. R1 1 meter, R2 setengah meter. Omega 1 tadi berapa? Omega 1 tadi 2. Ini datanya di sini. Oke. Berarti kita bisa mencari kalau begitu dengan rumus ini omega 2 sama dengan R-nya 1 tadi 1 meter, R2-nya 0,5 dikuadratkan. Omega 1-nya tadi berapa? Tadi ini. Jangan lupa ini. Nah, tadi ya ini ya. Nah, ini omega 1 2 radian per sekon. Berarti ini dikalikan 2. Sehingga kita lihat omega 2 sama dengan 1 dibagi 0,5, 1 dibagi setengah, ketemunya 2 ya. 2 kuadrat dikali 2. Berarti ketemunya berapa? 4 dikali 2. Berarti ketemunya omega 2 adalah 8 radian per sekon. Oke, begitu. Jadi ini penerapan berkaitan dengan momentum sudut ya. Mencari momentum biasa dan mencari kecepatan sudut. Oke. Ya, moga-moga ini bisa dipahami. Oke. Kita lanjutkan ke nanti pada materi yang lain.